hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita boleh ada pada pagi hari ini. Dan kita ada untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dalam merayakan hari Pentakosta, kita minta kuasa Roh Kudus hadir melawat kita, mengurapi kita, memberkati kita. Sehingga ibadah kita pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Hadirat. Mari angkat hati kita. Kita mau bersyukur. Bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih ke hadapan hadirat-Mu buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Biar Engkau melawat setiap kami. Biar hadirat-Mu menguasai hidup kami, hati kami. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Nama-Mu disukakan. Engkau disukakan pagi hari. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat. Kami masuk dalam altar-Mu yang kudus, memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa rindu hati kami dilawat oleh kuasa.
hidup kami menjadi hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, segala pujian, hormat dan syukur kami angkat suara kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, pujian bagimu. henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu. Karena Engkau luar biasa dalam hidup kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kekuatan kehebatan kami Tuhan.
Tapi ini semua karena belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat menyayangi kami Tuhan. Sehingga Engkau masih memberikan waktu sampai pada pagi hari ini. Amat terlebih kelanjutannya juga sampai Engkau datang Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan kalau sepanjang malam Kau jaga kami. Begitu pula pengharapan kami buat sepanjang hari ini Tuhan. Amat terlebih Tuhan, di dalam kami mau beribadah Tuhan. Biar senantiasa Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan kalau Engkau masih menyempatkan kami Tuhan. Untuk itu dalam ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pemain-pemain tamborin, baik pemimpin pujian, barisan singer, barisan pemain musik, alat sound system yang kami gunakan, sucikan itu semua Tuhan. Sehingga dapat kami layak, kami pakai guna hormat, memuji dan meninggikan Engkau di pagi ini Tuhan. Kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Untuk itu sekali lagi kami undang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami sebentar Tuhan. Biar Kau bertambah-tambahkan hikmat, kemampuan kepada hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan otoritas Engkau hadir di dalam Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan Tuhan tidak lalu begitu saja. Boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Sehingga jemaat Tuhan yang kembali ke rumah Tuhan dengan membawa berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan akan menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan buka, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, biar berakhirnya, biar terjadi sesuai dengan Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini yang merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari tinggikan ya. Tuhan satukan doa kita untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Dengan yang hangat kami semuanya. Hadirat kami menyembah
tapi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang menyala dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk memampukan kita hidup untuk mengiring dan melayani Tuhan. Oh, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, Yesus. Sesuai dengan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa hebat kuasa-Nya bagi kita, sesuai dengan kekuatan Yesus. Oh, betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi
Ibu Yusda akan pimpin kita dalam buah firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar bahwa betapa hebat kuasa-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu. Jika pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, semua hanya karena kuasa Tuhan. Semua hanya karena kebesaran-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini layaklah kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus adalah Allah kami yang luar biasa, yang telah menyatakan kebesaran yang kuasanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini, itu berkenan di hati Tuhan, dan buat hati Tuhan tergerak untuk memberkati kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang hadir, biar kami membuka hati kami Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, supaya setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tinggal di tanah hati kami yang baik, menuntun mengarahkan langkah kehidupan kami, supaya kami tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Hikmat, akal budi, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, supaya menguatkan setiap kami yang hadir, maupun umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Pelayanan hamba-hamba-Mu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya urapan-Mu, kuasa-Mu tetap Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersukacita pagi hari ini, harus kita bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita bagi kita, meskipun banyak persoalan, ya, meskipun kita masih memerlukan pertolongan, tapi saya percaya bahwa setiap kita ada pagi hari ini karena anugerahnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Istimewa hari ini, ya, hari ini kita umat Kristiani di seluruh dunia, kita memperingati, merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Tapi saya rindu bukan sekedar kita merayakan hari Pentakosta, tapi benar-benar Pentakosta itu kita alami dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, bahkan dalam rumah tangga kita alami Pentakosta itu. Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Pentakosta atau hari ke-50 dihitung mulai dari kebangkitan Yesus.
Jadi Yesus mati pada hari Jumat, Jumat Agung dan Paskah Yesus bangkit. Jadi mulai dihitung dari kebangkitan Kristus. Ya. Hari yang ke-50, Pentakosta. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kita baca secara bergantian. Yang ganjil kaum pria, yang genap kaum wanita. Kita baca bersama-sama secara bergantian. Mulai dari kaum pria dan yang ganjil dan ayat 2 kaum wanita. Pentakosta 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sama-sama ya, laki-laki. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wanita 3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 3. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 3. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Pentakosta. Kita GPDI memakai kata Pantekosta ya. Jadi ini sering diperdebatkan. Ya, mana yang benar? Pantekosta atau Pentakosta? Ya, tergantung saudara. Kenapa kita pakai GPDI pakai Pantekosta, gereja Pantekosta bukan gereja Pentakosta di Indonesia? Karena ketika GPDI masuk 1921 di Batavia atau di Indonesia, tanah air ini, kita memakai terjemahan Alkitab Klinker. Ya, jadi terjemahan Alkitab AC Klinker. Untuk kata Pentakosta, terjemahan baru sekarang ini, itu dipakai kata Pantekosta. Jadi mulailah sebutan Pantekosta ini dikenal
Karena memang kita pakai terjemahannya H.C. Klinker pada masa itu. Dalam Kisah pasal 2, topiknya di situ bukan Pentakosta tapi Pantekosta. Jadi itu yang kita, bapak-bapak gereja kita, didaftarkan ke badan hukum memakai kata Pantekosta, dan itu yang melekat sampai sekarang. Nah, setelah masuk terjemahan baru, terjemahan Bode, terjemahan baru memakai kata Pentakosta. Tapi artinya sama saja ya. Saudara, Pentakosta Yahudi. Pentakosta Yahudi adalah di mana dua peristiwa atau dua peringatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel pada masa itu. Pantekosta atau Pentakosta itu sudah ada pada zaman Musa. Umat-umat Tuhan, umat-umat Israel itu dikenal dengan hari raya 7 minggu. 49 hari, 7 kali 7, 49. Pentakosta Yahudi itu memperingati dua hal. Yang pertama, turunnya atau diberikannya dua loh batu dari Tuhan kepada orang-orang Israel. Itu yang mereka rayakan. Mereka peringati Pentakosta. Salah satu hari raya besar orang Yahudi. Makanya Alkitab katakan mereka, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem pada masa itu. Untuk memperingati turunnya dua loh batu. Diberikannya dua loh batu oleh Tuhan kepada orang Israel. Yang kedua, ucapan syukur panen. Ucapan syukur panen. Ya. Saudara akan lihat ada gereja-gereja nantinya yang akan mengadakan ibadah syukur. Apa ibadah syukur panen kah? Ibadah syukur, ya. Mereka memperingati akan panen, pertanian, perkebunan mereka diberkati oleh Tuhan. Itu yang mereka rayakan di hari Pentakosta. Ini Pentakosta Yahudi, tidak ada yang lain, hanya dua yang mereka peringati. Peringati akan turunnya dua loh batu dan memperingati ucapan syukur panen. Tidak ada yang lain. Tetapi kita, Tuhan, Yesus telah berjanji kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga. Sebelum terangkat ke sorga, Yesus memberi pesan kepada mereka, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Itu saudara bisa dapatkan dalam Injil Lukas pasal 24 pada ayatnya yang ke-49. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jangan tinggalkan kota ini. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita dalam ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini hal yang pertama. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mengingat pesan Yesus kepada mereka. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Jangan kamu tinggalkan kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Hari Pentakosta
Mereka berkumpul di satu tempat. Ketika mereka pulang dari Bukit Zaitun, mereka melihat Yesus terangkat ke sorga. Dua malaikat datang kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, apa yang kamu lihat? Yesus ini yang telah terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka naik ke atas loteng Yerusalem. Alkitab mencatat di sana mereka bersama-sama berkumpul. Mereka sehati, mereka berdoa di sana untuk menantikan janji Bapa, yakni Roh Kudus. Makanya gereja kita memperingati atau kita mengadakan doa ibadah 10 malam. Mulai dari Yesus terangkat pada hari Kamis, murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka bertekun dengan sehati, Alkitab catat itu. Coba lihat dalam ayat pasal 1 Kisah Rasul pasal 1 pada ayatnya yang ke-12 mulai dikatakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem, naik di atas loteng Yerusalem, masuk ke sana, ke dalam kamar itu. Mereka bertekun dengan sehati, minta, menantikan janji Bapa, menantikan Roh Kudus. Dengan sehati mereka berdoa. Mereka tidak bersungut-sungut. Berapa lama mereka harus nantikan? Mereka tidak tanya kepada Yesus. Tapi mereka tekun. Mereka sehati saja menantikan janji Bapa. Gereja Tuhan, jemaat, kita harus sadar bahwa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Murid-murid sadar mereka tidak akan kuat dengan kekuatan mereka. Apalagi Yesus sudah terangkat ke sorga. Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Tapi ada satu kekuatan, kekuasaan dari tempat tinggi yang akan memenuhi mereka, yakni Roh Kudus. Makanya mereka nantikan. Mereka nantikan dengan setia, dengan tekun, dan dengan sehati mereka berkumpul di Yerusalem. Di Pentakosta itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Murid-murid berkumpul di satu tempat untuk menantikan janji Tuhan, janji Bapa. Itu hal yang pertama. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini satu ayat. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis Ibrani memberikan pesan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Mereka menghadapi tantangan masa itu.
iman mereka, ibadah mereka dihambat. Ada yang dilarang untuk beribadah. Ada yang dilarang untuk menyembah Tuhan, bersekutu oleh orang-orang Yahudi sendiri, bahkan orang-orang non-Yahudi, Roma. Betapa besarnya penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat pada masa itu, sehingga tidak sedikit ada jemaat yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah karena takut dengan penganiayaan. Makanya pesan penulis oleh Roh Kudus kepada mereka, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya apa? Ada orang-orang yang meninggalkan waktu-waktu ibadah. Ini sengaja dilakukan. Sengaja. Mereka tahu ini jam ibadah, mereka tahu ini waktu untuk bersekutu bersama-sama, tapi mereka tinggalkan itu. Kiranya Tuhan menolong jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan kita meninggalkan jam-jam ibadah. Jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Sebaliknya, tetapi marilah kita saling menasihati. Kita saling menasihati. Suami menasihati istri, istri nasihati suami, orang tua nasihati anak. Yuk kita datang ibadah. Saling menasihati satu dengan yang lain. Dan apa? Semakin giat melakukannya. Melakukan apa? Ibadah. Kita semakin giat melakukan ibadah kita. Pandemi ini kita tidak ada ibadah rumah tangga. Ya. Semenjak masuk COVID pandemi 19, kita tiadakan ibadah rumah tangga. Begitupun ibadah pemuda remaja kita tiadakan. Jam-jam waktu kumpul kita untuk bersama-sama berdoa itu pada hari Minggu, selain hari Minggu rutin. Dan juga hari Jumat. Hanya 2 kali. Itu pun paling lama 1 jam, 2 jam, paling lama 2 jam. Kita berkumpul di tempat. Toh masih kita tinggalkan jam-jam doa. Kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Ingat, marilah kita melakukan semuanya itu dengan giat. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus akan menolong saya, Roh Kudus akan menolong kita semua untuk giat melakukan waktu-waktu ibadah kita, jam-jam ibadah kita. Baik secara komunal, secara bersama-sama kita ada di tempat ini saling menguatkan. Maupun ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Itu hal yang pertama. Orang percaya berkumpul bersama-sama. Yang kedua, turunnya Roh Kudus. Mulai ayat 2 sampai ayatnya yang keempat dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hal yang kedua, turunlah Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus.
Mereka yang berkumpul bersama-sama kurang lebih 120 murid. Yang menantikan janji Bapa itu. Sejak Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem, naik di sebuah loteng, tempat mereka bersekutu di sana. Mereka menantikan janji Bapa dengan setia. Dan setelah genap 10 hari, di mana bertepatan dengan hari Pentakosta Yahudi, dalam memperingati turunnya 2 loh batu, hukum Taurat dan ucapan syukur panen. Hari itu dipakai oleh Tuhan. Hari raya itu dipakai oleh Tuhan. Bukan lagi ucapan syukur menuai hasil pertanian mereka, tapi ucapan syukur menuai jiwa-jiwa turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Haleluya. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Hari pagi hari ini kerinduan yang sama untuk kita pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Atau puaskah saya, cukup saya menjadi orang Kristen saja? Tidak, saudara. Jangan. Cukup saya jadi anggota jemaat GPDI. Bukan. Jangan sampai di situ, saudara. Sia-sia kalau kita hanya menjadi orang Kristen, sia-sia. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, itulah yang akan menjadi kekuatan. Saudara kalau baca kisah para rasul ini, bagaimana setelah murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan bagaimana orang-orang banyak yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada perbedaan. Ada perbedaan orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dan orang-orang yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Mereka sementara berdoa, tiupan angin yang turun ke tengah-tengah mereka. Ada api yang menyambar mereka. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Apa kita lihat dalam pasal 1, Kisah Rasul pasal 1, pada ayatnya yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mereka semua 120 murid itu mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada lidah-lidah api yang bertebaran hinggap ke atas mereka masing-masing. Kepenuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mari alami kepenuhan roh itu dalam kehidupan kita semua. Hal yang ketiga, tanggapan atau respon dari orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Saya mau melihat respon. Dalam ayatnya yang ke-6,
dikatakan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yang pertama mereka bingung. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Mereka bingung, mereka tercengang-cengang, mereka heran. Ayatnya yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Ini tanggapan, ini respon. Ayatnya yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Dan ayat 13, ini tanggapan respon yang lain. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ada yang bingung, ada yang tercengang-cengang, ada yang heran. Bagaimana mungkin? Ada yang termangu-mangu, bahkan ada juga orang yang nyinyir. Ada juga orang yang menyindir, ada juga orang yang mengejek. Haleluya. Apapun tanggapan orang, apapun respon orang, itu pilihan mereka. Pilihan saya dan saudara. Mari kita mau tetap ada di dalam persekutuan. Menikmati kepenuhan roh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Petrus ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang banyak, ada yang tercengang-cengang, ada yang termangu-mangu. Saudara, kalau orang melihat perbuatan Allah yang besar, mereka akan tercengang-cengang. Kita akan terkagum-kagum melihat kuasa Tuhan, melihat cara Tuhan bekerja. Tapi juga ada orang yang menyindir, ada orang yang nyinyir, ada orang yang mengejek. Haleluya. Dan tidak sedikit, bukan hanya orang-orang jemaat saudara, tapi juga ada banyak ternyata pendeta-pendeta yang nyinyir juga. Apalagi dengan pekerjaan Roh Kudus. Mengejek. Tapi itu urusan mereka. Urusan saya dan saudara, mari kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hatiku, hati kita semua rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari pagi hari ini, saya tidak akan berkhotbah lama-lama. Mari kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan menikmati Roh Kudusnya dicurahkan pada pagi hari ini. Bukan sekedar kita merayakan Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi gereja Tuhan pada abad pertama. Tapi pagi hari ini mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Bapa, penuhkanku. Penuhkanku dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari pelayan perjamuan Tuhan siapkan. Haleluya. Kita nyanyikan reh pujian tadi. Ku angkat hatiku menyembahkan Tuhan. Ingin ku rasakan jamahanmu Tuhan. Curahkan
Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Nyanyikan repujian ini sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan, ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa. Nyanyikan terus pujian ini. Curahkan, haleluya, Roh Kudus-Mu Tuhan, ingin ku rasakan jamahan-Mu Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini setelahnya kami mendengarkan firman, di mana kami gereja-Mu merayakan dicurahkannya Roh Kudus ke atas murid-Mu. Tuhan, bukan sekedar kami rayakan pencurahan Roh Kudus hari ini, tapi lebih daripada itu kami menikmati Roh Kudus itu dalam kehidupan kami masing-masing. Hinggaplah Roh Kudus memenuhi setiap kami, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, Bapa. Bahkan Tuhan, kami akan memperingati akan kematian, menikmati tubuh-Mu dan darah-Mu, Bapa. Layakkan kami, sucikan, kuduskan setiap kami, Bapa. Biarlah pagi hari ini, Bapa, kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami, tapi juga Engkau yang bangkit membenarkan kami, dan Roh Kudus-Mu dicurahkan ke atas kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuduskan kami, para pelayan-pelayan. Kuduskan kami umat-umat-Mu, Bapa, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Yang sakit akan disembuh, yang susah akan dihibur, yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan, yang dalam beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menikmati persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dari awal. Betapa rindu hatiku
diam di hadiratmu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusanmu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat tanganku, ku angkat hatiku, menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan, ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa. Dari awal nyanyikan pujian ini, mari saudara kita bangkit berdiri yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadiratmu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusanmu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan. Apa yang ada di tangan kita ini bukan roti. Tapi dengan iman ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan. Kami makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat cawan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darahmu yang telah dicurahkan sebagai penebusan dosa-dosa kami. Kami minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita amin. Haleluya, mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya,
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kekuatan baru, ada semangat, ada gairah yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Roh yang menyala-nyala itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh jasmani kami. Darah itu mengalir di darah-darah kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, membasuh kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Bahkan terima kasih untuk firman-Mu juga yang kami sudah dengarkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu. Sama seperti murid-murid yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini juga Bapa, kerinduan yang sama. Supaya kami pun dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu Bapa. Penuhkan kami dari kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami akan mampu berjalan di dalam dunia yang sesat ini. Dunia yang sedang menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Tuhan, kami perlu firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Materaikan kebenaran firman ini dalam hati kami. Dalam hati jemaat-Mu, umat-umat-Mu. Sehingga di hari-hari, di waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami mau pergunakan waktu-waktu ini untuk mencari Tuhan. Untuk berkumpul bersama-sama, memuliakan Tuhan. Kami tidak seperti orang-orang yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi Tuhan tolong kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Kami menghargai jam-jam, waktu-waktu ibadah yang Tuhan izinkan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di dalamnya untuk saling menasihati, saling menegur, saling membantu, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Engkau mengenal setiap pergumulan mereka, setiap persoalan mereka. Apapun pergumulan mereka Bapa, mereka bawa di hadapan hadirat-Mu saat ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah, memulihkan umat-umat-Mu. Bahkan menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Ketua MD kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Henti-hentinya kami berdoa mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jamahan kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitupun dengan Tuhan umat-umat-Mu yang lain di tempat ini Bapa. Ini ada mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan Tuhan. Dengan Tuhan anak-anak mereka yang berkuliah, yang bersekolah. Kan yang mendaftar untuk bekerja Tuhan. Kiranya memberkati. Tuhan akan bukakan jalan-jalan Tuhan. Sehingga Bapa, apa yang menjadi cita-cita masa depan dari anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjawab, mengabulkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, usaha umat-umat-Mu. Tuhan kiranya memberkati. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Akan di dalamnya semuanya kami tetap memuliakan akan Tuhan. Untuk kegiatan musyawarah daerah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan akan memberkati semua panitia, semua usaha-usaha pencarian dana. Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati. Dana yang kami butuhkan. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan mengadakan dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini.
untuk persekutuan kami melalui firman-Mu dan melalui perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan korban persembahan kita. Dan yang bertugas untuk mengambil bagian, kita lakukan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang setia mengiring Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan kita selama sepekan.
sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul setengah 7 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Isra. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Erni Musialu dan Bapak Yonas. Rebana, Vena, Erin, dan Cherry. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Yusda Yonas dan Ibu Derviana Yepma. Aser, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul setengah 7 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Isra. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Erni Musialu dan Bapak Yonas. Rebana, Vena, Erin, dan Cherry. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Yusda Yonas dan Ibu Derviana Yepma. Aser, Bapak dan Ibu Otniel Amba. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Aris Redi dan Bapak Musa Sabtu. Rebana, Ein, Tere, dan Vanessa. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Yosepina Redi dan Ibu Desi Musa. Aser, Bapak dan Ibu Ignatius Ismail. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dan doakan pelaksanaan Musyawarah Daerah GPDI Sulawesi Barat tahun
kembalikan kepadamu, karena Engkau yang layak menerima pujian. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Ibadah sebentar malam pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus sampai hari Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.